Pemirsa, beberapa serikat pekerja yang mewakili para dokter di Prancis masih terus berunjuk rasa di kota Paris. Mereka mengecam biaya rendah untuk praktik dokter dan kelebihan beban kerja. Ratusan dokter berunjuk rasa di ibu kota Paris, Prancis, untuk mengecam biaya rendah pada praktek dokter serta kelebihan beban pekerjaan akibat reformasi pemerintah yang berturut-turut dalam aturan perawatan medis primer. Aksi protes ini berujung pada pemogokan sejak Senin lalu. Para dokter menyatakan akan memperpanjang pemogokan mereka selama sepekan ke depan. Mereka menuntut pemerintahan Presiden Macron untuk menaikkan biaya praktek dan kondisi kerja yang lebih baik karena rumah sakit telah berjuang untuk memenuhi permintaan rawat inap pasien yang jumlahnya melonjak. Para dokter ini menuntut kenaikan tarif dasar untuk konsultasi dari yang semula $25 Amerika Serikat menjadi $50 Amerika Serikat atau sekitar Rp780.000. Unjuk rasa para dokter dilakukan di Kementerian Kesehatan di pusat kota Paris. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Prancis, François Braun, telah mengkritik aksi pemogokan para dokter yang dinilainya sangat tidak tepat ketika Prancis masih menghadapi ancaman flu musiman, epidemi COVID-19, dan bronkiolitis infeksi pernapasan. Braun menegaskan bahwa seluruh sistem kesehatan Prancis kini berada di bawah tekanan besar akibat pemogokan para dokter. Dan pemirsa, kami telah terhubung dengan Romo Pius Nofrin, salah satu warga Indonesia yang pernah studi di Roma dan bertemu dengan Paus Benediktus. Halo, selamat pagi Romo Nofrin, apa kabarnya? Terima kasih telah bergabung bersama kami di Anyus Pagi. Selamat pagi. Ya, Romo, Anda sempat menjalani masa perkuliahan di Roma. Bidang keilmuan apa yang Anda ambil saat itu? Ya, saat itu saya mengambil S1 Teologi di Vatikan, lalu S2 di bidang filsafat juga di universitas yang sama, Urbanian. Oke, jadi waktu itu sempat mengambil mata kuliah yang juga dosen tamunya diisi oleh Paus Benediktus ya, dan juga waktu itu katanya Romo juga menulis skripsi dengan topik salah satu ajaran Paus Benediktus. Nah, apa saja yang istimewa dari sosok Paus Benediktus menurut Anda? Ya, betul sekali. Ya, Paus Benediktus ke-16 ini seorang pribadi yang pintar, ya sangat pintar. Pemahaman teologi dan filsafatnya luar biasa, ya. Tetapi dengan kepintaran itu tidak menjadikan dia pribadi yang tinggi hati atau sombong, ya. Tetapi justru menunjukkan pribadi yang sangat sederhana, ya. Ketika di Vatikan juga tidak banyak protokol, ya, untuk bisa bertemu dengan beliau, ya. Juga pengajaran-pengajarannya itu sangat mudah dipahami. Dan salah satu bentuk kerendahan hatinya adalah ketika tahun 2013 ya, beliau memutuskan kemudian untuk menyudahi ya, masa kepausan yang dia pimpin dan kemudian karena kondisi kesehatan memutuskan untuk ya berhenti dan menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Paus Fransiskus. Baik, Romo, seperti kita ketahui memang berpulangnya Paus Benediktus ke-16 ini ada beberapa hal yang juga disoroti karena unik. Salah satunya adalah Paus yang juga mengundurkan diri dari Gereja Vatikan pada 2013 dan ikut mereformasi sejumlah aturan terkait pastor yang terlibat kasus predator seksual. Nah, dari pandangan Romo, ini pendapatnya apa mengenai hal ini? Ya, satu hal ya, ini momen yang sangat jarang terjadi ya, bahwa seorang paus memutuskan untuk mengundurkan diri, ya. Tetapi beliau memberikan kita inspirasi bahwa yang namanya jabatan itu bukan segala-galanya, ya. Kekuasaan, jabatan itu sifatnya sementara, ya. Dipercayakan selama kita kuat untuk memimpin. Lalu kemudian keputusan dia untuk mundur dan menjadi seorang pendoa sejak tahun 2013. Sampai dengan masa terakhir hidupnya di tahun 2022 ini, jadi salah satu bukti nyata ya kerendahan hati beliau ini ya untuk menyerahkan
yang merasa dirinya bahwa saya saatnya untuk mundur dan biarkan yang lebih kuat untuk memberikan pemimpinan pada di Gereja Vatikan ini. Ya. Lalu yang mengenai salah satu legacy ya dari Paus Benediktus XVI adalah usaha dia untuk mendekati semakin banyak orang. Ya. Dia seorang paus yang sangat ekumenis. Ya. Dia tahun 2005 mengeluarkan ensiklik Allah adalah kasih. Ya. Ini satu pesan yang sangat luar biasa, ya, bahwa jangan takut untuk mencintai. Ya. Karena dalam cinta itu kita menemukan Allah, kita menemukan kasih. Dan kasih inilah yang menyatukan berbagai macam agama. Baik, Romo, terakhir Romo, ini kan memang pemakaman dari Paus Benediktus XVI ini tadi seperti dikatakan oleh rekan saya Baby, ini kan momen yang sangat unik karena mungkin dipimpin oleh oleh seorang paus, kemudian ada juga ritual yang berbeda, misalnya tidak ada penghancuran cincin nelayan gitu ya. Ini memang menurut Romo sendiri mungkin bisa dijelaskan Romo keunikan-keunikan dalam pemakaman Paus Benediktus di kali ini. Ya, salah satu keunikan dalam pemakaman seorang paus dalam tradisi ritual ya, pemakaman seorang paus, biasanya yang menyelenggarakan atau yang memimpin ibadah pada misa requiem seorang paus biasanya adalah seorang kardinal ya, karena tidak ada paus lain ya. Sementara di masa sekarang ini ya kita mengalami adanya dua paus bersamaan. Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi, lalu Paus Benediktus ke-16 sebagai Paus Emeritus. Ya. Nah kemudian Paus Fransiskus memimpin sendiri ritus ya, misa requiem atau ibadah pemakaman untuk seorang paus. Ya ini satu hal yang sungguh luar biasa yang kita syukuri dan sudah cukup lama, mungkin ratusan tahun ini baru terjadi lagi sekarang. Baik. Oke, baik. Terima kasih Romo Pius Nofrin. Semoga pagi hari ini semangat selalu dan tentunya semoga ini juga menginspirasi banyak umat beragama ya. Paus Benediktus ke-16 banyak sekali pelajaran kehidupan rendah hati, Betul. Allah itu adalah kasih. Betul. Dan semoga kita semua dilimpahkan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa.